Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dengan Islam kita, nikmat beramal di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, nikmat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harusnya menjadi doa-doa kita kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, melakukan ketaatan kepada Allah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kenikmatan pula bagi kita meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dicabut nikmat ini, kita menjadi orang yang sengsara. Nikmat melakukan dosa, nikmat melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, nikmat melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, merasa terbebani, payah, susah, resah, gelisah kalau menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih memberikan kita nikmat dengan Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat meninggalkan yang haram, meninggal melakukan kebaikan. Itu merupakan Allah masih cinta dan sayang kepada kita. Berikutnya salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Para kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan yang singkat ini kita akan sampaikan satu doa. Doa yang diajarkan Nabi kita untuk menangkis atau membalikkan serangan-serangan sihir atau serangan-serangan ain yang akan ditimpakan oleh pelaku kepada kita. Kadang-kadang ain ini kena kepada hewan peliharaan atau benda-benda kesayangan, atau kita diganggu oleh pelaku ain, maka bacalah surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ayat 3 dan 4. Maka hal ini pernah diriwayatkan dari Abu Abdillah As-Saji, bahwasanya dalam beberapa perjalanan berhaji atau berperang, ia selalu berada di atas untanya yang sehat. Suatu ketika pada rombongannya tersebut terdapat seorang yang mempunyai pandangan, setiap kali ia memandang sesuatu pastilah akan binasa apa yang dipandangnya itu. Lalu dikatakanlah kepada Abu Abdillah, berhati-hatilah terhadap untamu dan jagalah ia dari pandangan orang yang memiliki ain. Maka ia menjawab, dia tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun atas untaku. Maka ketika orang yang memiliki ain itu mendengar apa yang diucapkan Abu Abdillah, ia mulai beraksi dengan menatap tajam ke arah untanya. Saat Abu Abdillah sedang pergi, lalu tiba-tiba unta tersebut terpelanting, jatuh dan sakit. Kabar tersebut langsung didengar oleh Abu Abdillah. Ketika ia kembali, seketika itu pula Abu Abdillah ingin agar ia ditunjukkan pada si pelaku. Ia pun menghampirinya seraya berdoa, Bismillah, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Maka beliau membaca surah Al-Muluk dari 3 sampai 4. Farji'il basara hal tara min futur, sumarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ini dibaca beliau. Tiba-tiba keluarlah kedua bola mata pelaku ain tersebut, dan setelah itu untanya pun bangkit dan kembali sehat seperti sedia kala. Ini dikutip dari kitab
At-Tib An-Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman 131 sampai 132. Jadi ini bukan untuk pelaku ain saja, pelaku-pelaku sihir yang nyantet, pelet, apa saja pun yang dilakukan orang untuk menyakiti orang lain, maka bacakan ini agar jin sihir itu kembali kepada pelaku. Membaca surat Al-Muluk ayat 3 sampai ke 4. Diulang-ulang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sihirnya, santet itu kembali kepada orang-orang yang menyihir. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sihirnya itu dirasakan oleh orang yang menyihir. Santetnya itu kembali kepada orang yang menyantet. Sakitnya itu kembali kepada orang yang membuat sakit, agar dia tahu rasa sakitnya bagaimana kena sihir. Agar dia tahu bagaimana sakitnya kena santet. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Diulang-ulang. Berkali-kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakitnya sudah diruqyah, sudah didoakan, besoknya datang lagi, sembuh sebentar, datang lagi, datangi tukang ruqyah, besok datang sembuh, pulang ke rumah sakit lagi. Yang jenisnya sihir seperti itu, bacakan surat ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar santet itu dirasakan oleh orang yang menyantet. Sihirnya itu kembali kepada orang yang menyihir. Silakan mencoba, jangan putus asa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua yang sakit, yang kena santet, semoga disembuhkan Allah. Silakan mencoba dengan cara yang ini. Demikian saja, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.